Setelah dibahas bagaimana kita menghitung performa atau kinerja suatu model dengan menggunakan confusion matrix, bagaimana cara menghitung true positif, false negatif, true negatif untuk klasifikasi biner. Kali ini kita akan coba implementasikan bagaimana cara membentuk confusion matrix dengan menggunakan scikit package, ya. Terlebih dahulu kita harus lakukan importing semua package yang kita perlukan. Yang pertama adalah selalu kita lakukan import NumPy karena semua data kita dalam bentuk array nantinya. Oke, kemudian confusion matrix ini terdapat pada package scikit, khususnya scikit matrix, ya, scikit matrix. Kita lakukan import khusus untuk confusion matrix. Import confusion matrix. Kemudian nanti kita coba displaykan hasil confusion matrix dengan menggunakan matplotlib. So kita lakukan import juga. Oke, kita jalankan. Sekarang kita coba menghitung menggunakan data yang sudah dibahas sebelumnya tadi. Oke. Data yang kita pakai adalah bukan data yang ini. Saya tunjukkan, bukan data yang ini. Karena ternyata setelah kita hitung setelah kita hitung true positif, true negatif, false positif, false negatif, ternyata nilainya sama. True positif sama dengan true negatifnya, false positif sama dengan false negatifnya. Jadi nanti kita tidak bisa membedakan mana yang false positif, mana yang false negatif, mana yang true positif, mana yang true negatif. Karena matriks yang kita bentuk jadinya seperti ini, ya. Oke, kita coba data baru yang terakhir tadi jelaskan, yang menghasilkan true positif, false positif. True positif berbeda dengan true negatif, false positif berbeda dengan false negatif. Ini adalah data yang tadi kita hitung. Ada 5 buah data. Prediksinya adalah seperti ini, targetnya adalah ini. Oke, kita lihat prediksinya data pertama plus, atau positif. 3 data pertama adalah kelas positif, 2 data terakhir adalah kelas negatif. Kita buat sekarang variabel prediksinya. Tiga data pertama adalah kelas positif dan 2 data terakhir adalah kelas negatif atau 0. Kemudian targetnya adalah positif, negatif, sisanya adalah positif semua. Positif, negatif, sisanya adalah positif. Oke, ini adalah data untuk prediksi dan target. Kemudian kita bentuk confusion matrix-nya. Misalkan kita letakkan ke dalam variabel cm. Kita panggil kelas confusion matrix-nya. Oke, kita lihat di sini dokumentasi untuk confusion matrix. Parameternya adalah y-true dan y-pred. Y-true ini adalah targetnya atau kadang juga disebut dengan ground truth, sedangkan y-pred adalah y-prediksinya atau output yang dihasilkan oleh classifier atau modelnya. Oke. Y-true-nya kita letakkan kita tadi simpan ke dalam variabel target, sedangkan y-pred-nya kita tadi simpan ke dalam variabel prediksi. Kita print. Oke, ini bentuknya. Ini adalah bentuk dari confusion matrix.
kita lihat yang sudah kita bahas tadi, ini adalah bentuk confusion matrixnya. 0, 1, 2, 2. 0 ini adalah true negatifnya. 2 yang paling pojok kanan ini adalah true positif. Kemudian yang sebelah atas ini adalah false positif. Dan yang sebelah sini adalah false negatif. Sama. 0, 1, 2, 2. Sama. Oke, kalau kita coba mau menggambarkan displaynya, bisa kita lakukan match show, yaitu matrix show, karena kita mau menampilkan matrix bukan menampilkan citra. Dari nama matriksnya adalah CM. Nih, kita dapatkan hasil displaynya adalah seperti ini. Di sini adalah target, yang sebelah sini adalah prediksi. Kelas 0 atau kelas negatif, yang ini adalah kelas positif. Misalkan kita ingin tahu makna dari ungu ini merepresentasikan angka berapa, hijau merepresentasikan angka berapa, kuning ini merepresentasikan angka berapa, kita tampilkan color bar-nya. Oke. Dapat dilihat di situ, ungu adalah merepresentasikan numerik 0 karena memang true negatifnya adalah 0. Kemudian hijau ini merepresentasikan numerik 1 karena memang yang sebelah sini adalah apa tadi? False positif. False positifnya adalah 1. Kemudian sedangkan kuning merepresentasikan numerik 2. Ini adalah true positif dan ini adalah false negatif. Ya. Oke. Sekarang kalau kita ingin menampilkan title-nya supaya lebih jelas penggambarannya, bisa kita tampilkan di sini. Labelnya adalah untuk Y adalah target, sedangkan untuk X adalah prediksi. Maka bisa kita lihat di sini label dari matriks ini. Oke, ini adalah confusion matrix untuk dengan menggunakan Escalon matrix. Oke, sekarang kita tadi juga sudah dibahas bagaimana menghitung akurasi dengan menggunakan precision dan recall, di mana precision itu adalah jumlah data yang kita prediksi benar dari keseluruhan data prediksi kita, baik kita memprediksikan secara benar maupun secara salah. So, kita punya yang namanya precision itu adalah true positif dibagi dengan true positif ditambah false positif. Jadi ini adalah jumlah keseluruhan data prediksi kita terhadap kelas positif, baik itu benar maupun hasil prediksinya adalah salah. Ini adalah precision. Oke. Sedangkan recall-nya, kalau kita bicara tentang recall, itu adalah jumlah prediksi kita benar dari keseluruhan data yang seharusnya benar, dari keseluruhan data positif. Seluruh data positif itu berarti TP ditambah dengan FN. FN ini kan sebenarnya data kita positif, tapi kita prediksikan jadi negatif. Oke, ini adalah recall. Sekarang kita coba menghitung precision recall ini dengan menggunakan scikit-learn. Kita lakukan importing lagi from Escalon matrix, import
precision score, terdapat di kelas precision score, kemudian from sklearn matrix import recall score. Oke, kita hitung sekarang precisionnya. Precisionnya adalah dari data yang kita sudah punya sebelumnya. Kita panggil kelasnya ini. Oke, kita lihat function dari precision score ini sama dengan coefficient matrix tadi. Parameter pertama adalah y true-nya, parameter kedua adalah y pred-nya. Jadi ini adalah target, ini adalah output dari classifier-nya atau output dari modelnya atau prediksinya. Oke. Target, prediksi, sedangkan recall adalah recall score, target, prediksi. Kita print. Oke, dapat dilihat di sini bahwa precisionnya adalah 0,66, sedangkan recallnya adalah 0,5. Kita lihat yang kita hitung manual sebelumnya. Precisionnya adalah 2/3 atau 0,66 dan recallnya adalah 0,5 ya, sama ya antara yang kita hitung secara manual dengan ketika kita menggunakan package dari scikit-learn.